Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kepada semua rekan pelayan khusus dan warga jemaat Gereja Protestan Maluku di Klasis GPM Kota Ambon. Kita berjumpa dalam ibadah syukur hari ulang tahun ke-47 Klasis GPM Kota Ambon di hari ini. Karena itu saya mengajak kita semua untuk mari bersama-sama merendahkan diri. Kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan pemberitaan firman yang kudus. Kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, berkaryalah di dalam hidup kami. Berkuasalah memberikan kami hikmat untuk memahami sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita membaca Alkitab dari Kolose pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan begini bunyinya. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu di dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam iman kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Rekan-rekan pelayan dan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Pandemi global yang bernama COVID-19 telah membentuk tatanan perilaku umat manusia di seluruh dunia. Kita tidak bisa menyangkali bahwa ada rasa takut dan cemas. Takut karena kematian menjadi bayangan bila terinfeksi. Padahal kematian itu telah setua umur dunia dan manusia. Bahkan oleh iman kita percaya kematian adalah salah satu wujud kuasa Tuhan, dan oleh kematian kita mendapati kehidupan kekal.
tetapi orang tetap takut. Kita cemas karena sudah banyak anjuran dan nasihat, tetapi banyak orang tidak disiplin mengikutinya. Selain fasilitas kesehatan kurang memadai, jarak pulau ke pulau yang masih sulit dihubungkan, tidak ada aturan yang tegas dalam penerapannya, belum lagi berita-berita bohong dan beragam analisa serta komentar yang diikuti melalui media sosial. Rupa-rupanya, ketakutan dan kecemasan yang tinggi itu terjadi karena kita lebih suka membaca medsos daripada berteduh dalam ibadah, doa, dan duduk di sekeliling firman Tuhan untuk segera sadari keadaan kita di masa itu. Saat ini, kita harus lebih tenang, belajar untuk lebih sabar, dan terus berhati-hati menerima informasi atau berita dan pengajaran, sebab pandemik ini turut pula membawa kepada kita beragam bentuk penafsiran teks kitab suci. Juga slogan-slogan iman yang menuntut kita meminta, memahami dengan meminta tuntunan Roh Kudus. Rekan-rekan pelayan dan jemaat yang dikasihi dalam Kristus. 47 tahun Klasis GPM Kota Ambon melembaga sebagai wujud usaha gereja menata pelayanan bagi jemaat di Kota Ambon sesuai dengan misi dan amanat Tuhan. Sesungguhnya Klasis ini melembaga sebab sebelumnya misi pekabaran Injil telah menumbuhkan iman jemaat mulai dari 3 jemaat tertua di kota ini, Betania, Silo, Betel, yang sudah berusia 100 tahun lebih. Dalam perspektif gereja, terlembaganya sebuah Klasis disebabkan karena dinamika pekabaran Injil semakin tinggi dan jemaat dihadapkan pada kompleksitas hidupnya. Jemaat-jemaat di Kota Ambon telah berubah menjadi jemaat-jemaat yang multikultur karena kota ini kebanjiran penduduk baru baik secara sirkuler maupun menetap. Dari 3 jemaat tua itu kemudian berkembang menjadi 20 jemaat. Maka kemajemukan telah menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari lagi oleh jemaat dan gereja di Kota Ambon. Kita telah berhimpun juga dalam basis-basis negeri asal. Ada komunitas seperti Soya di bawah, Halong Merdeka, Soa Ema, Soa Kilang, Kampung Tepa, Kampung Ulat, Kampung Aboru. Dan semuanya menandakan bahwa gereja benar-benar menjadi tempat di mana semua perbedaan itu memperkuat semangat bersekutu, berkoinonia sebagai wujud semangat pekabaran Injil. Dinamika kehidupan beragama, perkembangan tata pemerintahan kota, dan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik lainnya telah membuat jemaat-jemaat di Kota Ambon berada dalam pusaran perubahan yang akan bergerak cepat, dan itu telah terjadi hingga saat ini. Dalam konteks itu, sejarah melembaga Klasis GPM Kota Ambon adalah bentuk dari kesadaran bergereja yang bertujuan semata-mata agar gereja dimampukan untuk terus memberitakan Injil sambil membimbing proses perubahan di dalam masyarakat berlangsung ke arah pemanusiaan manusia. Rekan-rekan pelayan dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur atas berkat Tuhan bagi pelayanan gereja di Klasis Kota Ambon, mari kita memahami bersama-sama pesan firman Tuhan tadi. Pertama, milikilah kekayaan pengertian. Kepada kita telah diajarkan segala pengajaran baik yang berdasar pada Injil Kristus. Kita telah menjadi Kristen dan hidup dalam satu gereja yang kudus. Setua umur kita dan umur gereja ini, kita sudah memberi jawaban iman atas Injil yang disemai, disiram, dan bertumbuh di hati, di akal pikiran, dan seluruh hidup kita. Ada banyak cara yang membuat jawaban kita atas Injil melahirkan iman. Beberapa di antaranya misalnya melalui pembinaan keluarga atau binakel
dan pendidikan formal gereja. Bagi Rasul Paulus, bentuk pengajaran iman itu membuat kita mengalami keteguhan iman dalam Kristus. Paulus menganjurkan agar kita jangan mau diperdayai oleh kata-kata indah dari orang tertentu, sebab belum tentu itu membuat kita terhibur. Maka milikilah hikmat yang bersumber dari Roh Kudus, supaya kita terpelihara dan tetap hidup bersatu sebagai jemaat yang kudus. Kedua, tetaplah hidup di dalam Kristus. Ada 3 kata kunci dalam ayat 6-7 bacaan kita sebagai ilustrasi dari hidup di dalam Kristus, yaitu hidup di dalam Dia, yakni Kristus, berakar di dalam Dia, yakni Kristus, berdiri di atas Dia, yakni Kristus, bertumbuh teguh di dalam iman. Ibarat benih yang ditanam dan terus bertumbuh menjadi pohon yang kokoh. Benih itu ditanam, membusuk di dalam tanah, tumbuh tunas muda yang berkembang dari hari ke hari, dengan tetap mendapati asupan nutrisi dari dalam tanah itu. Di dalam tanah itu ada kekuatan yang menghidupkan. Maka jika benih itu dicabut dari tanah tempat ia disemai dan tumbuh, tentu mati. Seperti itu orang beriman dan gereja. Hidup di dalam Kristus berarti menyatu secara total dengan Kristus, terikat secara permanen dengan Kristus, mendapati energi yang menghidupkan pun dari Kristus, dan Kristus adalah alasan iman kita hidup, berkembang, bertambah, berbuah. Ketiga, kunci dari semua itu ialah ikutilah ajaran Kristus. Ajaran Kristus adalah ajaran hidup baru. Karena tujuannya bukan semata-mata menanamkan pengetahuan, melainkan membentuk keteladanan diri. Dari situ sebenarnya kita sudah bisa menilai berbagai pengajaran yang berkembang saat ini dengan tidak hanya terpesona pada indah kata-kata, tetapi melihat keteladanan diri orang yang membawa pengajaran itu. Rasul Paulus melihat pentingnya seseorang memiliki karunia Roh Kudus. Dalam praktek bergereja kita, karunia Roh Kudus itu telah diberikan kepada para pelayan khusus yang ditabiskan dalam ibadah jemaat dengan berkat penumpangan tangan. Mereka itu kita kenal, sebab di antara mereka ada yang kita pilih seperti penatua dan diaken, dan ada yang diangkat dalam hal ini pendeta, dan dalam tradisi GPM mereka tinggal dan melayani secara langsung dalam jemaat. Dalam hidup keluarga jemaat, melayani setiap hari dan dari rumah ke rumah. Model pelayanan berjemaat itu membentuk relasi yang akrab antara pelayan dan jemaat, sehingga keteladanan diri menjadi syarat mutlak bagi pelayan khusus dalam jemaat. Pelayan khusus harus menjadikan dirinya teladan iman, sebab tugas pelayanan itu bukan tanda ikatan lahiriah kita dengan Kristus, melainkan suatu ikatan di dalam Roh Kudus. Rasul Paulus memberi ilustrasi bahwa kita telah dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Kristus pula kita telah dibangkitkan juga dari orang mati. Bisa Bapak Ibu membaca dalam ayat 12 dan ayat 13 nas kita tadi. Artinya, kita berkomitmen meninggalkan dosa supaya kita mengalami dan melayani semata-mata untuk membela dan berpihak kepada kehidupan. Rekan-rekan pelayan dan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Di 47 tahun klasis GPM Kota Ambon, sesungguhnya bersama juga dalam pelayanan dengan klasis GPM Pulau Ambon Timur, Pulau Ambon Utara. Klasis-klasis ini dan gereja kita ditantang untuk menjawab panggilan Tuhan di masa pandemi COVID-19.
Satu aspek yang penting dari tugas itu ialah bagaimana memberi jawaban iman tentang pandemik ini. Ketika gereja mengubah beberapa bentuk pelayanannya dan bagaimana membentuk jemaat sebagai komunitas penyembuh dalam dinamika penanggulangan COVID-19. Melalui momentum syukur ini, sambil mengambil inspirasi dari firman Tuhan, dikaitkan juga dengan tema perayaan kita berdiam dan bertumbuh bersama menghadapi badai dan teruslah bersyukur dalam kesederhanaan. Mari kita berefleksi sejenak bahwa hal berdiam dan bertumbuh bersama bukanlah suatu kondisi yang koeksisten, melainkan proeksisten. Seperti dikatakan Rasul Paulus tadi, berdiam di dalam Kristus berarti mengikuti ajaran Kristus dan berakar, bertumbuh menjadi kokoh di dalam iman kepada Kristus. Dan itu butuh suatu usaha dan keteladanan. Rasul Paulus selalu memberikan contohnya, bahkan juga tentang kehadirannya. Dalam situasi pandemik saat ini, kita sedang berdiam dan bertumbuh bersama di dalam rumah atau keluarga. Aktivitas ibadah pun berlangsung di dalam rumah atau keluarga. Namun, jika kita memahami hal itu dalam kerangka pengajaran Kristus, maka berdiam di dalam rumah saat ini tidak sekedar bertujuan untuk menumbuhkan ibadah ritual. Sebaliknya, ibadah sosial. Ibadah sosial itu dapat dilakukan dengan membenahi relasi antar pribadi, antar suami istri, relasi antar orang tua anak, relasi antar tetangga yang mungkin saja renggang. Suatu ibadah yang terarah pada memulihkan hubungan antar manusia. Sebab orang kota terpacu untuk bekerja. Ada yang oleh sebab itu kehilangan waktu bercengkrama dengan istri atau suami dan anak-anak, malah juga kehilangan waktu beribadah bersama. Ini saatnya kita berdiam dan bertumbuh bersama sebagai satu keluarga yang utuh. Ibadah juga mendorong lahirnya pelayanan kasih atau diakonia, karena Injil Kristus bertujuan memanusiakan manusia. Ruang-ruang ritual adalah tempat kita memperkuat motivasi bermisi di ruang sosial. Ruang ritual adalah tempat konsolidasi spiritualitas bela rasa, spiritualitas hidup sederhana, spiritualitas siap berjuang demi kehidupan. Maka ruang sosial adalah tempat di mana spiritualitas itu diwujudkan melalui pelayanan nyata, pelayanan yang memanusiakan, perjuangan membelah keadilan, kebenaran, hidup sepenanggungan, saling menerima dan menopang secara tulus dan setara. Kita membutuhkan itu untuk membentuk keluarga dan jemaat yang misioner di kota ini. Ibadah sosial dalam relasi antar manusia pun adalah suatu wujud tindakan yang pastoralistik, tindakan pergi mencari, datang menjumpai, duduk mendengar, berjalan bersama, dan kesediaan menggendong yang sakit, lemah, dan tak berdaya. Sebab orang Kristen dan atau gereja harus yang pertama-tama hadir dan mau mendengar dengan empati semua keluh kesah jemaat dan masyarakat, bahkan keluh kesah bumi yang sakit. Pandemik ini dapat kita hadapi bila kita membangun sikap yang mau mendengar, mau menuruti nasihat, mau saling menegur dan membimbing, supaya kita semua terpulihkan dari sakit ini. Ibadah sosial adalah juga dukungan kita kepada para dokter dan para medis yang sedang melayani ataupun yang telah terpapar COVID-19. Dukungan kepada saudara kita yang terpapar dan sedang dirawat, bahkan saudara kita yang mungkin masuk dalam daftar tracking.
kita harus menjadi pribadi dan komunitas penyembuh. Dengan pertama-tama menyembuhkan diri kita sendiri, menyembuhkan komunitas kita dari stigma dan pandangan negatif terhadap mereka yang terpapar. Saat ini, ibadah sosial kita dengan alam pun harus terbentuk. Sebab kebersihan dan kesehatan diri harus berlangsung pun dalam relasi yang kuat dengan alam, dengan bumi, dengan ciptaan Tuhan lainnya. Saat ini, dengan berdiam di rumah, banyak keluarga mulai bercocok tanam di pekarangannya secara langsung di tanah atau di media tanam lainnya. Tanpa sadar, kita sedang membangun ketahanan ekonomi rumah tangga sebagai cara bijaksana untuk keluar dari lubang semut kemiskinan, dan sekaligus cara bijaksana membantu penyediaan oksigen bagi bumi. Maka, dalam syukur di hari ulang tahun ke-47 Klasis Kota Ambon, sesuai tuntunan tema dan firman Tuhan yang telah diberitakan kepada kita hari ini, tetaplah berdiam di dalam Kristus. Teruslah bertumbuh di dalam iman. Rayakan syukur terus-menerus kepada Tuhan. Hiduplah dan nikmatilah kebahagiaan dari hasil jerih payahmu sendiri. Sebab itulah iman yang pertama kali diajarkan kepadamu oleh mereka yang telah membuat kita hidup dalam iman ini dan dalam gereja Tuhan yang kudus ini. Mari kita berdoa supaya misi pemberitaan Injil dalam jemaat-jemaat di Klasis Kota Ambon dan segala tugas bergereja di Klasis membuat kita mampu menjadi teladan kebaikan di tengah kota yang kita cintai. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Terpujilah Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.